Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dusana Musyawarah Minang TV Basu kembali kita di kok lalarui kemana Pak Pimpret? Lalarui. Jadi iko program selingan otak larui malam. Batu mahos. Laki sahur. Malaki sahur. Ya besok harus puasa. Besok kita puasa. Senin. Tambahlah puasa. Puasa apa? Suara alun lah. Alun lah ya. Rapah lu capek na rapah. Mantang-mantang sama dia. Sama dia saya Rabu. Senin rapahnya. Puasa Selasa. Gara-gara sih. Dia saking pintarnya kan lebih kencang lah lari. Kencang lari ya. Nak taraso kini ko lah jam 10 lewat 45. Tapi malam kini kita bincang-bincang santai. Setelah tadi hampir kurang lebih 80 menit kita live mauta terkait dengan prestasi anak-anak kita di bidang olahraga sepak bola. Anak kemanakan kita. Malam kini kok kita bincang santai soal apa rancak Maos. Nah, ndak pernah habis cerita gue politiknya. Ya wis kalau yang nak pernah habis cerita politik. Nah, ya cerita ada tadi. Terlalu menarik untuk dibicarakan. Mungkin Dusana Musyawarah Minang TV sedikit clue yang kami berikan malam kini. Kapatangko adalah satu orang tokoh, dua orang tokoh ya. Kita undang untuk di Ota Lapo Kopi Satyo hari Minggu pagi. Untuk next Kamuko ada juga seorang tokoh Sentral Provinsi Kepri. Insya Allah mudah-mudahan indah berubah jadwal protokoler ya. Dan insya Allah tetap akan di Suara Minang TV di SM Cafe di hari Minggu pagi. Jadi terkait politik Iko kenapa kita mau undang tokoh-tokoh sentral karena mereka lah ya akan nantinya bertarung. Iya batu Maos. Tapi selain tokoh-tokoh sentral, kita juga akan mencari bagaimana orang Minangko yang calon-calon legislatif yang akan bertarung di 2024 Maos. Secara prinsip sebenarnya kini kita sebagai apa ya di dalam cerita malam kini. Ya di samping memang menambah wawasan-wawasan kita lah ya. Menambah kemampuan-kemampuan kita mengetahui berbagai bidang. Tentu ada hal yang penting kita lakukan. Bisa pada malam hari memberikan sesuatu yang berbeda kepada customer kita nanti gitu. Nah, pasti ya kan. Tapi tetap dengan membawa sebuah tema Ota Larut Malam berbicara tentang sedikit banyaknya tentang situasi-situasi politik di 2024 gitu. Nah, kebanyakan kini wak mencalik beberapa kawan-kawan yang mencalek masih belum berani terlalu show off. Kenapa? Karena memang daftar calon tetap lu keluar lah. Nah, jadi lu berani lah dah. Ma tahu kan dinamika politik itu kan detik per detik. Di giliang-giliang lah deh kawan. Baru-baru bahas situasi rencana tadi nomor 2 atau nomor 1, tahunya nomor 7 ya kan gitu ya kan. Kan gitu. Nah, jadi itu nampaknya gini. Jadi kawan-kawan nan tokoh-tokoh nak menjadi caleg itu Pak Bebret agak malu-malu kucing ini baru terlalu show, takutnya tidak jadi keputusannya berbeda karena memang politik itu terlalu cepat gitu. Nah, jadi kini kita mencari kalau boleh kita bertanya kok ke Pemret lah, kok ke Pak Ospret lah ya nak. Sebagai orang Minang ya anggaplah kita berbicara identitas lah ya. Walaupun kadang-kadang kalau bicara nasional banyaknya orang tidak suka dengan identitas tapi bagi awak secara pribadi sebagai pemilih kadang-kadang ini mode Pak Pret lah Pak Pret sesuku Jawa. Pak Rijal beda sama sama kawan. Tapi semua caleg.
secara psikologi kemana kira? Secara emosional tentu Sasuku yang dikait. Nah, logikanya begitu. Identiti itu penting. Iya. Identitas itu ada apa? Ya kan? Bahkan kalau kita sejajarkan berbicara visi misi, sama-sama bagus. Ya. Berbicara pernah berbuat di tengah masyarakat, kalau kita banding head to head, sama-sama bagus semuanya. Iya. Tentu akhirnya pemutusannya oleh yolah daripada mama kurang cek mak kawai itu kadang-kadang ya Pak Pemret ya. Itu yang kadang-kadang ya apa. Cuman menjadi persoalan tiba di kita di Batam anggaplah kita sebagai identitas kita sebagai orang Minang, yang menjadi persoalan kadang-kadang kan banyak lo orang awak pun menjelek. Bakal ambil suara state tiba banyak lo orang awak pun anak. Iya, bantu variasion no mah. Indah itu. Dah, iko kelebihan mic kok. Walaupun lunak, tapi kalau dari siko aja terang kareh itu nah. Oh, gitu loh tuh. Ya, itu kelebihan mic itu tuh. Ya kini umpama lah nah. Contoh kene lah. Kita kan di Sekupang nih Pak Mbak. Iya. Ya kan, kita di Sekupang. Tadanga kaba adalah sekian, anggaplah 5 sampai 10 orang awak yang mencalon di berbagai macam partai Bang. Akhirnya pening bah kita memilih siapa yang ketujuh itu nilai. Iya. Sampai kalau secara historis sama identitas Jawa sedoanya. Betul enggak Pemret? Nah, mungkin menyikapi itu ke Pemret lah. Pemretnya sekali ngecek ya. Tapi Pak dia. Pemret menyikapi sebagai orang yang kadang-kadang mempunyai kerisauan terhadap situasi itu. Di sisi lain, kita banyak. Kok dapat kita harusnya sekian jumlah kita enggak. Tapi situasinya tuh berbeda. Jangan kada pek cie le setengah kursi selalu tentu udah pek le nah. Jadi zong sadonya gitu. Cuma tunggu dulu. Kalau di rantau kok, ya agak berbeda. Dek banyak caleg hanya maruk dek suara dari orang awak saja. Akhirnya ndak dua. Tapi kalau di tingkat nasional, dan caleg-caleg nan berdarah keturunan Minang, ini ndak hanya mengharapkan suara dari orang awak. Nah, seharusnya itu yang harus dicoba oleh caleg-caleg dari Minang kok. Bukan hanya mengharapkan dari satu. Nah, ikut Pak, kok bagi si caleg, iya. Pertanyaan awak tadi itu, kita sebagai pemilih kok kan? Kita sebagai pemilih, bukan sebagai si caleg. Oke. Iya kan? Awak kok rakyat gua. Ambo sekian puluh tahun di Batam. Ambo setiap pemilu selama gua memilih ya. Keinginan ambo tentu yo dun sana ambo ini duduk. Iya. Tapi kadang-kadang dek terlalu banyak lah dun sana gua maju. Panjang lo kita memilih. Panjang kita memilih. Sehingga suara nang kita apun tadi itu entah kemana apa ini gitu. Gini kan Pemret lo jangan dibuat analisa lain. Nah, kita enggak pengen. Aku sudah tegak di belakang kamera kok. Jangan. Dia lah berisiko. Kalau lakan anton suruh tegak di belakang kamera. Oh, ada. Cek lah. Ya. Jadi ikut cerita lama. Cerita kosong saya. Cerita kosong. Otak Larut Malam. Sebenarnya pemirsa Suara Minang TV, kami dalam hal kini sedang melakukan sebuah tes. Supaya Suara Minang TV orang bisa beriklan. Ya. Jadi yang kami lakukan diskusi gini adalah sebuah bentuk live streaming yang ada iklan di dalamnya. Betul. Jadi kalau dan sana besok punya produk yang ingin dipromosikan di SMTV, selain daripada endorse bisa iklan ke SMTV. Betul. Nah, jadi saksikan bentuk iklan itu kok. Betul. Yang kedua, indak monoton turun sana menonton Pak Pret saja. Ya kan? Iya. Ada iklan yang muncul sehingga membuat refresh foto kita yang sedang menonton tadi. Itu adalah sebuah inovasi dari Suara Minang TV. Betul. Untuk bagi dusana yang ingin beriklan, mempromosikan produk kepada khalayak ramai lah. Dan perlu diketahui bahwasanya kini
Fun fact Suara Minang TV alah ditonton kalau sekali streaming tuh bisa ribuan orang. Ya. Bisa 3.000, 5.000 bahkan ribuan orang yang bisa menonton dan sangat berpotensi untuk beriklan di SMTV. Ya. Mengembangkan Satu, diri. yang kedua Modeko. Ya. Kalau bisa kita kreatif dengan mencoba merekayasa bagaimana menciptakan iklan-iklan yang menarik secara manual saat kita live, yang perlu diketahui oleh pemirsa, iklan kita go permanen go. Yang bergara-gara. Ya. Nah, Nggak semua hilang itu. dah, semua itu. Kalau lay mode itu ya nanti diiklankan dan dikandak orang tuh. Ya. Sekali sebulan share banyak-banyak lihat viral itu. Ditonton jadi orang iklan. Ditonton jadi orang Ya tuh. mungkin pemirsa bisa mencari sedang live ini ya. Betul. Itulah Nah. dicoba dek teknisi untuk memasuk-masukkan cari iklan. tuh Terus teknisi. sibuk kan. Tangannya menganga tuh. Jadi Ini itu ambo saja mencari buka di YouTube, coba pembret nampak doa. Jadi kita cari di YouTube, langsung di TV. Oke, sebentar pemirsa. Ya, jadi kita bisa setting dulu. nampak mana. Lah itu yang Suara Minang TV tuh. Oke pemirsa, Ariko di tengah malam, suasananya kita lagi mencoba melakukan siaran langsung, tapi dengan diselingi dengan beberapa video-video iklan yang pada prinsipnya tidak membuat siaran langsung terputus. Pada prinsipnya tetap siaran langsung berjalan dan video atau iklan pun juga berjalan dengan baik itu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, memang kita kini mulai memikirkan lebih kreatif di dalam memanfaatkan media sosial di masa-masa kini. Kalau kita coba iklan di TV konvensional enggak ketalok deh gitu. Bagi yang punya BT bisa aja ya kan. Itu perusahaan-perusahaan Kadang. nasional. Kadang enak ya. Tapi kalau iklan di TV konvensional itu sebentar. Selesai itu hilang mah. Hilang. Kalau itu permanen. Bisa dicari jejak digitalnya kan? Ya. Itu boleh pemirsa lihat gini yang sedang tayang. Itulah masuk iklan. Jadi tak tutup mungko Pak Pembret go. sengaja itu tuh muka. Tadi aja lu. Tuh awak sana nampak seorangnya. Ya, mungkin sedang setting loh. Oke, sedang setting ya. Ini mah yang posisi yang rancak segala Sudut macam. kanan bawah, sudut kiri bawah bisa dilarian. Oke, kita lanjut aja mak biar itu urusan teknisi Biar lah urusan kan. teknisi ya. Iya. Jadi Pertanyaan yang tadi itu. terkait pertanyaan mak Iya. tadi. Coba ulang lihat. Wah, pertanyaanmu Deko. Kita sebagai sebagai masyarakat yang punya hak pilih, yang berasal dari Sumatera Barat, warga Batam, tentu keinginan hati yang paling dalam kok dapet suara dengko ke orang-orang awak pai. Kok dapet kan begitu. Walaupun sebenarnya kalau berbicara dengan asumsi head to head, kemampuan para caleg dari berbagai latar belakang termasuk suku kita anggap sama lah. Ibarat kata si A suku lain partainya B, si C dari suku kita partainya D. Artinya adalah orang go secara kapasitas sama. Tentu secara nurani kita sebagai masyarakat yang berasal dari Sumatera Barat, tentu kita nak milih sana kita. Enak. Cuman persoalan yang muncul banyak di sana gitu di berbagai macam partai dalam satu dapil itu muncul. Kita sebagai masyarakat menentukan pilihan. Menurut Pak Pembret yang modelku, karena kadang-kadang dari berbagai macam pemilu saja kita di Batam hampir zong saja gitu. Suara gue hilang aja jadinya gitu. Oke. Pertama awak tanggapi tentang politik identitas. Politik identitas itu kan baru di framing beberapa tahun terakhir karena saja Anies lah. Jadi itu adalah sebuah framing yang awak boleh katakan di sisi lain sebuah ketakutan. Ketakutan sehingga itu kalau bisa jangan diangke.
tentang politik identitas. Tapi perlu kita ketahui, setiap kita punya identitas. Karena itu fitrah. Ya. Tunggu sebentar Pak Pemret. Kalau kita balik seperti yang diskusi kita aja Pak Dirwan, kita sebaiknya jangan memakai istilah identitas. Iya. Jati diri. Jati diri. Karena itu fitrah. Ya. Tidak bisa kita lari dari sebuah identitas. Ya. Semua orang punya identitas. Nama sebuah identitas. Ya. Suku identitas, ya kan? Agama identitas. Ya. Jadi apa masalahnya dengan identitas? Kalau seandainya saya sebagai orang Minang, saya mau mengajak saudara saya milih orang Minang, masalahnya apa? Dan suku-suku lain juga hal seperti yang sama. Ya. Lakukan saja. Umpamanya saya mengajak saudara-saudara, oh yuk kita pilih orang Minang. Sah-sah saja dalam berpolitik seperti itu. Ya. Nah, tidak ada masalah. Salah satu saya contoh ya. Suara Minang TV itu siarannya orang-orang awak aja, orang-orang Padang aja, nggak ada orang lain dah. Ini kan identitas. Ya. Saya katakan bahwa Suara Minang TV itu adalah sebuah identitas, tetapi tidak membatasi orang masuk ke TV. Betul ya. Betul. Saya beri ilustrasi ya. Misalkan ya. Orang Solo ada boleh. Misalkan ya. Kalau kita bicara itu, jadi kita lihat ya. Rumah makan Padang, lah jalih ditulis rumah makan Padang. Iya. Tapi banyak Justru orang suku lain masuk, orang Chinese masuk, orang Sunda masuk, orang Sunda masuk. Dia tidak melihat lagi bahwa saya itu rumah makan Padang. Yang lebih ekstrim, nasi kapau. Nasi kapau. Indah orang kapau. Tidak orang kapau, jadi jangan dijadikan itu sebuah yang memang perlu ditakutin. Ya. Berpolitik itu kita harus cerdas juga. Semua orang punya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Contoh, Fred. Menceli intonasi emosinya luar biasa. Suara dalam kepala kan meledak-ledak. tapi dek karenanya berada di belakang layar, awak disuruh digas lah mau Ini kita berikan kesempatan. Apa tagang mumpun. Itu ekspresi. Ya, ekspresi. Tapi memang kan ala dikatakan tadi, Pimfret ini jarang-jarang mengecek, sekali ngecek Padia. Ya, lanjut, Pak komen. Jadi itu kalau kita melihat ya sebuah politik identitas itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Dan tidak bisa dihapuskan. Apa memang identitas orang mau dihapuskan? Nggak mungkin. Iya. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Orang memframing seolah-olah itu sesuatu yang berbahaya dan dilarang. Itu nggak ada. Tidak dilarang oleh undang-undang, juga tidak dilarang karena itu ibaratnya fitrah. Sudah bawaan masing-masing orang mempunyai identitas. Nah, terkait yang kedua, masalah kurang awak kalau dipersentasikan di Batam jumlahnya cukup banyak. Banyak orang mengecek 20 sampai sekian 5 sampai 20%. Tapi tidak ada orang wak cek itu. Ini umpama, walaupun mesti yang baru PAW ya. Ini ada yang memang betul-betul menyatakan sebagai pemenang gitu kan. Apa permasalahannya? Apakah orang kita ini tidak mau memilih orang kita? Atau memang terlalu banyak caleg orang-orang Minang? Nah, ini menjawab pertanyaan tadi. Pertama, kita tidak bisa melarang. Itu malah nggak ada hak kita untuk melarang dia. Apakah menurut kita dia punya integritas apa tidak? Apakah dia sebagai show off aja atau menjadi popularitas saja, kita nggak paham. Tetapi untuk menambah daftar kurikulum vitae kan? Kurikulum vitae kan? Yang penting nggak mau tercetat di negaranya kan. Nah, jadi berbagai negaranya ada. Tiba minum aku tambah lama otak. Tuh kami mikol le tambah ya. Awak terakhir mau segini kok. Tadinya berjanji. Iya, tetalua sama talua separuh basah. Iya. Nah, jadi lanjut tadi. Itu tidak bisa dilarang. Orang mencalonkan diri di legislatif ataupun di eksekutif itu adalah hak pribadi. Ketika dia memenuhi persyaratan, go ahead. Tidak ada larangan. Tidak juga bisa dibatas-batasi. Betul. Yang kedua, ketika orang Minang ini melihat bahwa calonnya banyak, terus bagaimana menentukan pilihan siapa yang saya pilih ini? Ya kan? Kau yang para lu mana? Saya mengamati ini ya. Umpama kata Pak Awas tadi kan, tempat terlalu sepermasa dua dia. Ya, gas. Allah tadi. Allah tadi. Jadi
ragu dalam menentukan pilihan. Iko kawan, Iya. Kok kawan? ko dun sana, Ko dun sana. ko kemanakan, Orang kampung. ko dun sana, ko orang kampuang. Sia nang kadang pilih. Pening aku bang. Mending aku gitu. Akhirnya pecah suara Akhirnya pada panjang dan Itu yang terburuk tuh. nah itu akhirnya apatis. Ya. Atau dia golput gitu kan, Ya. atau dia tak peduli lagi dengan politik itu. Ya. Karena memang mending dia menentukan pilihan, karena banyak orang awak yang tidak tahu yang maghrib pilihannya. Jadi awak nggak get tips pada Siapapun lah. siapapun, Yang baik- namu nerimo ya. yang namu nerimo, baik dia orang Minang, mau suku lain pun sama. Suku lain ketika dia memenangkan saudaranya itu sah-sah saja, tidak ada permasalahan, ya kan? Suku-suku lain yang memang mau mengusung saudaranya sekampung itu sah-sah aja, Ya. dan itu tidak ada menjadi permasalahan karena memang Indonesia ini sudah dikatakan bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, Bermacam-macam bahasa. macam-macam bahasa. Kenapa harus kita mempermasalahkan itu? Ya. Dan itu sudah ada sejak dulu awalnya. Lah kodrat itu. Nah, kodrat seperti itu. Ya. Sekarang saya ilustrasikan lagi ya. Kita bisa berbicara satu meja 3 orang di sini. Minuman kita berbeda. Kita bisa membicarakan satu hal yang sama, gitu kan? Nggak ada masalah, ya kan? Meskipun umpamanya tidak ada orang Padang, tidak orang Batak, tidak orang Jawa. Kalau memang dia tadi itu umpamanya mengusung saudaranya, itu hak dia juga. Kita harus hargai itu juga. Wah, orang Padang ini milih orang Padang aja. Sebaliknya kan seperti itu juga. Ya. Suku lain dia akan milih dia juga. Ya, betul. Artinya politik identitas tidak bisa dilepaskan dari masing-masing pribadi orang. Ya. Nah, tips yang kedua saya berikan, ketika kita mau memilih, ya kan, ini siapa nih? Yang pertama, lihat profil dulu. Meskipun iko dusana awak, iko adi awak, iko kemenakan awak, kita memilih anggota legislatif atau wakil rakyat itu bukan berdasarkan faktor kedekatan emosional. Ya. Atau Tetapi faktor budaya. Atau faktor budaya. Faktor historis. Historis. Kita memilih itu berdasarkan sebuah integritas, Ya. kemampuan dia Ya, ya, ya. untuk mewakilkan rakyatnya itu. Ya, ya, ya. Walaupun orang awak, kalau dia tidak punya integritas untuk mewakili situ, dia jadi situ di dalam tuh. Iya, datang duduk diam, bahkan paripurna pun tidak hadir, terima gaji. Jadi kita harus lepaskan itu. Nah, tim itu kenapa? Supaya yang duduk itu punya kualitas di sana. Walaupun ndak orang awak mau tadi itu, tetapi kalau kita cari dari sekian banyak dia punya kualitas, bisa mempresentasikan semua masyarakat Sekupang umpama bagi pemilihnya, Ya. why not? Tidak berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu larian dalam bentuk lain sepanjang kapasitas, kemampuan, integritasnya kita lihat mumpuni kan gitu. Mumpuni. Karena situ bukan wakil suku ya. Itu wakil rakyat. Wakil rakyat, Nah, bukan wakil suku. Betul. Silakan saja. Tetapi dalam sebuah perbandingan kita kan bisa memperbandingkan setelah ada lawan. Ya kan? Kalau satu aja kita nggak bisa membandingkan. Ya. Kalau umpamanya kita minum cuma kopi di meja kok Pak Pret, Pak Pret nggak tahu lama jus tuh. Jadi, iya. Jadi ada baiknya ketika ada beberapa kandidat yang mau maju itu, kalau kita mau meminimalisir, kemudian mau kerucutkan siapa nih dari antara 7 orang awak yang maju ke siapa, itu salah satunya. Tentukan dulu integritas dia, profil dia kita harus jelas dulu. Artinya kita lakukan analisa mendalam Analisa mendalam. terhadap orang-orang awak yang memang telah menjadi peserta calon legislatif yang telah ditetapkan. Ya, jelas. Jadi kita kerucutkan Kita dulu. kerucutkan dulu dari si A, si B, si C, si D, si E, sekian orang. Oh, kita cari secara umpamanya Pribadi lah dulu. pribadi, profil. Oh, ini mau niko. Terus dari mana kita tahu? Kan gitu nih. Ya. Kalau kita tidak pilih Sekupang, kita bisa tanya dengan tetangga. Kalau dalam sebuah organisasi, kita pernah ikut organisasi, tanya kepada tokoh-tokoh. Ya. Situ Berbanding-bandingkan. orang gaek-gaek. Tanya orang gaek-gaek. Tokoh-tokoh kita. Cari tahu Ya. dengan tokoh yang kita kenal. Ya. Nah, yang kedua bisa kita cari profil di internet. Betul. Karena kan setelah dia didapatkan sebagai caleg,
itu dia akan ada profilnya di internet, di website pemerintah. Ya, termasuk KPU lah. Termasuk KPU, ya. Umpamanya jejak digitalnya pasti ada. Ya. Dibuatkan di dalam websitenya pemerintah. Yang ketiga, setelah kita tahu profil integritas dia, kita juga pastikan juga dia itu memang riwayat pendidikannya bagus. Jangan sampai setelah kita pilih, ternyata ijazahnya palsu. Tidak tahu apa saja saya palsu. Cuki-cuki. Jadi memang kita satu lagi terakhir lah. Ya. Dari 3 tadi berpolitik lah. Yang pastinya itu dulu. Berpolitik. Jadi jangan sampai apatis. Jangan sampai apatis. Satu hal ya, yang memang dulu kalau waktu saya masih remaja-remaja dulu, orang bilang apa? Yang paling sering diingatkan tuh, orang tua kita tuh kalau bicara politik di lapor kopi, artinya jadi campur aduan agama di politik. Apa Ustad? Ya. Aku surau salah. Ya. Jangan duduk di meja lapor politik kok. Ada karaja Pak di sekolah. Apa sekolah ceramah aja surau. Betul enggak? Sering kita dengar. Itu terjadi. Memisahkan antara agama dan politik. Itu udah salah. Ya, jadi begini. Kalau kita bisa melihat ya, ketika orang memisahkan agama dengan politik, apa yang terjadi? Menurut Pak Aus lah. Kalau orang memisahkan agama dengan politik, kebanyakan orang-orang kok akhirnya tidak berjalan sesuai dengan amanah yang dititipkan kayaknya. Ya. Salah satu contoh, ketika ini menjauhkan agama dengan politik, terjadilah korupsi. Nah, kasarnya Pak Os, akhirnya orang berpolitik udah bagamo mulai. Singkek mengecek sikap inyo pada saat berada di teh ndak ada kontrol dari Tuhan dah. Nah, Karena agama dipisahkan. agama dipisahkan. Nan nado masalah duniawi sen dikualo olehnya. Mau menyebut agama apa preman sih lah. Ya. Ini nggak ada orang bagamo mulai, di orang bagamo turun. Bikin serugo neraka lah dah. Nah, kan? iya. Jadi agama tuh baik berpolitik, baik kita sebagai profesi, baik ekonomi, baik Mau kita jadi pengusaha, dokter. agama harus bawa. Tetap agama menjadi Pondasi. pondasi. Ya. Ya kan? Ya betul. Ya. Dulu sampai jalan lo. Ah. Kok lamona teknisi bago mah videonya kok. Ini sudah settingnya situ loh. Betul lah panik lu sama itu. Udah video-videonya itu. Ya, muncul dah. Oke, lanjut. Nah, jadi pameo de orang awak di kampung-kampung dulu. Apa cerita lo lah ya Pak ulama, Pak Ustad turau salah. Ya. Itu tidak benar. Justru sebagusnya orang yang beragama lah yang akan memimpin itu. Iya. Karena pasti agama itu akan mengontrol orang itu. Betul ya. Segala tindak tanduknya akan dikontrol oleh Pas. Jadi jangan pisahkan. Kemudian jangan dipisahkan juga antara politik dengan orang-orang yang memang awam. Yang tidak mengerti politik dan usah kita politik yang cocok itu kan itu. Seolah orang kok sembarang kau ngecek dan ngerti kan. justru kalau tidak mengerti dia jangan. Bahwa politik itu mereka Bukan dibunuh. bukan dibunuh. Ya. Ini lagi edukasi politik yang baik supaya dia paham lo memilih. Tahu lo nya calonnya rancak dan apa lo tumpuk si DPR itu. Beko yang tiba-tiba dipilihnya DPR ke mereka. Tahu-tahu bermasalah, agaknya itu langsung jual dan sari bangun dia kan. Wang tadi jangan pilih petanggo sih itu lah jadi contoh langsung penjara gini, jangan lah koruptornya. Uang nah jangan dan kita tahu dan kan. Nah itu. Itu ada memilih orang nama baik. Ya, jadi perlu dipantau tokoh-tokoh politik, baik dia eksekutif ataupun di legislatif tadi. Karena apa? Karena ini akan menjadi wakil kita untuk mewakili suara kita yang di DPR tadi. Salah satu yang paling krusial tugas DPR itu membuat undang-undang. Iya. Jadi Efek apa? daripada undang-undang kok masyarakat kok. Masyarakat. Jadi kan mudik kadang-kadang, awal logika kadang-kadang bercerita dengan masyarakat. Dipilih dia enggak kau berbaik dia dah. Nanti kau mereka. Menikahnya aja. Iya. Kita dengar. Iya. Inyo kan jadi dewan, inyo kan jadi gubernur, inyo kan jadi kota dan jadi rekonya. Nah, jadi salah satu hal itu yang salah di dalam mentafsirkan sebuah pemilihan atau kontestasi daripada pilkada, pilpres ataupun legislatif tadi. Nah,
berbicara tentang DPR itu tidak bisa menyenangkan seluruh konstituennya. Ya, pasti. Katakanlah si A waktunya maju dimenangkan 3.000 suara. Mungkin tidak kategori punya kesenangannya. Mustahil. Secara personal ya. Tetapi secara kebijakan, secara yang namanya aturan itu bisa dia memperjuangkan. Itu yang perlu diketahui dari sana lu. Makanya kecil tadi itu pelajari itu fungsi DPR itu apa, ranah karajonya apa saja, bukan untuk mencari beri awaknya. Nah contoh, DPR itu kan gaji kadang, ya kan, 50 juta sebulan. Sudah dari itu saudara difasilitasi. Karajo itu kan banyak belum. Dengan fasilitas gajinya itu bukan hanya DPR pun mengeluh minta naik tunjangan lo, ya kan? Lah kurang dia. Iya kan? Kenapa? Sekali duduk kelapau sekian. Kawan. Anggota dewan tiba kata kan. Sekali seminggu setiap Sabtu berapa nunggu? Paling enggak tuh. Orang beralek taruh. Orang beralek taruh. Kena meninggal. Ibu itu undang. Ya. Allah balik lu bukan nah setiap hari proposal masuk. Kadang-kadang proposalnya tinggi lah daripada badan awak guys. Tuh tiba-tiba dia tong peti 50 juta, 30 juta. Itu kan ya lo minta tunjangan ya. Jadi lalu enggak lama tuh. Udah lama. Sudah itu undang orang itu udah datang lagi. Coba apa? Piti keluar pasti. Jadi lama nelpon lah pret aku lah piti. Jadi bukan itu di sana pemirsa Suminang TV. Ada fungsi dewan itu yang memang salah satu yang paling krusial adalah membuat regulasi, membuat undang-undang di DPR itu, melahirkan undang-undang. Contoh umpamanya yang sekarang viral-viral gini, taksi online dan taksi konvensional. Nah, itu ribu. Kalau di Indonesia selalu undang-undang itu datang terlambat. Selalu terlambat. Karena itu kejadian dulu baru dibuat undang-undang. Memang begitu. Dan sejauh-jauhnya memang harus begitu. Karena kalau tidak ada kejadian, itu tidak lahir pemikiran untuk membuat regulasi. Tidak ada solusi pada pikir solusi. Nah, jadi memang seperti itu. Kalau orang, mangkulah masalah baru buat undang-undang, memang harus seperti itu sejauh-jauhnya. Masalah dulu baru diselesaikan. Karena kan tidak kemungkinan kata pikiran sadonya. Nah, jadi meskipun undang-undang itu datangnya terlambat setelah kejadian, tetapi anggota dewan kita dia akan membuat sebuah regulasi yang dimana dia akan memberatkan aturan itu kepada masyarakatnya. Kalau berbicara umpamanya contoh taksi online taksi konvensional tadi, supaya keputusan aturannya apakah itu keputusan gubernur kah atau apakah seperti betul-betul memikirkan kedua belah pihak. Kok ibarat filosofi orang Minang sama aja mencabut rambut dalam tapuan. Betul. Pas. Mana? Rambut tidak butuh, tapuan tidak berserak. Nah, itulah orang membuat aturan tadi. Betul. Jadi bukan hanya memandang taksi konvensional dan juga hanya memandang taksi online. Tetapi DPR itu memandang kedua belah pihak karena kedua-duanya adalah masyarakatnya. Nah, aturan itu digodoklah di gedung DPR, diajukanlah umpama dalam paripurna tadi itu, diundanglah sidang persidangan tadi itu. Nah, itulah guna salah satunya. Kemudian yang kedua apa? Kontrol terhadap pemerintah. Pemerintah kalau tidak dikontrol tuh gagal-galan. Lemah adanya. Termasuk kita media. Media salah satu sosial kontrol terhadap eksekutif, legislatif dan seluruh yudikatif. Media. Pilar demokrasi yang keempat. Kampe Jawa 5. Kalau 3 kan eksekutif, yudikatif. Legislatif. Awal yang kampe. Cek Pak Pimpret. Mau potong cek dulu. Betul lah. Oke. Memang kena jopret itu memang potong. Lagi dalam ini potong lah. Tadi kan Pak Pimpret sekali gua bagi kesempatan motong. Tadi Pak Pimpret kan mengecek. Anggota dewan kok kan harus kita pilih sesuai dengan kapasitas, integritas, kapabilitas dan segala macam. Kadang ada juga Pak Pimpret mengecek tadi lah jadi anggota dewan mau kapan yang nan proposal banyak, nan iko-iko, nan iko-iko. Nan masyarakat kita kadang-kadang pakai itu juga. Apanya loh? Mumpung ini anggota dewan, titip proposal dulu. Titip naniko dulu. Minta sianu dulu. Kau nak dedenya nak duduk lu dah. Kadang-kadang
Iko yang sabananya harus kita rubah, bukan hanya mindset sebagai anggota dewan, tapi mindset sebagai pemilih, dari sisi masyarakat. Ba caranya Pak Pimpret untuk merubah Iko, karena kurang awak kok tempi nak dia teh, tak kurang nak di luar. Kalau ada masih ada untung, kaja sih, untuk Allah ditinggal, itu kata oleh. Itu pemio kecil orang awak nak tak kurang dari luar tempe dari hati kan, jadi itu saking tadi orang awak ini nak nyo dirugikan, saking tadi aja sonanya bukan dek curangnya, itu sebuah ungkapan saking pintarnya orang awak. Masyarakat tuh juga harus diberikan edukasi politik yang benar, baik itu dari pemerintah ataupun dari dewan itu sendiri. Kadang-kadang dewan kok alam aja lo politik yang tidak benar kepada masyarakat. Salah satu contohnya tadi mana politik? Ya. Asalika dua asogo keserolahnya. Hidup teknisi lah mulainya balik le. Ada video baru. Iya. Jadi tugas pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh untuk memberikan edukasi politik, termasuk dari kami media. Betul. Kami dari media juga terus melakukan upaya bagaimana mengedukasi masyarakat di dalam hal politik. Kami datanglah tokoh-tokoh politik. Kami podcast lah dia. Kami sampaikanlah apa-apa yang mereka alami dalam perjalanan politiknya tadi. Nah, Edukasi terhadap masyarakat itu tentang politik, tentu seluruh komponen. betul. Indak tokoh saja dah. Ya. Kabarana telok dia. Ya. Indak politikus saja dah. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah media. Media ya yang paling besar perannya tadi untuk memberikan edukasi politik, karena ditonton banyak orang. Ya. Karena dengan satu kali tayang bisa orang nonton ribuan orang dengan hanya menghadirkan 1 jam tokoh tadi. Artinya apa? Media paling berperan. Makanya media juga harus memberikan informasi-informasi yang akurat, yang memang betul-betul dapat dipercaya. Ndak ABS lah. Ndak jangan asa-asa bagi informasi-informasi yang penting. Kita harus memberikan informasi kepada masyarakat itu yang betul-betul bermanfaat dan punya nilai edukasi dan informasi yang jelas. Nah, termasuk kami di SMTV memberikan lapihan tanggung jawab tadi kalau janji tadi kan. Pimpret janji tadi siang kok. Itu kan makan surang tuh. Mau dia yang mah. Sembarang lah mana pret dan pelema nanti juga. Tadi tahu enggak tadi. Sahur ya. Lah nampaknya ayo lemak lagi. Nah, oke lah. Ada cek lain. Ya. Umpama tadi dalam rangka identiti politikal tadi itu, dek banyak caleg orang Minang mencoba mencari profil, integritas, kapasitas, kemampuan SDM dan bla 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 lah dari seluruh caleg itu. Itu akhirnya kita memutuskan kepada si A. Oke. Setelah dicari rupanya zong sadonya. Nggak ada mungkin je dah. Nggak ada mungkin je dah. Apa pilihan kita? Umpama, gua asumsi ya. Kan bisa saja bagi tadi. Iya betul. Alasan nak mencalek gua ugal-ugalan saja alasannya. Secara prinsip indah kadang-kadang spekulasi saja. Dan lain partai gini gue kan susah juga kadang-kadang jadi caleg. Betul. Yang penting mana muah. Usah bikin betih. Daftar selalu. Yang penting tercukukin kota kadang-kadang. Terutama perempuan. Itu perlu menjadi perhatian. Payah partai gue kadang-kadang mencari caleg perempuan memenuhi kota 30%. Akhirnya asalnya jadi. Jadi berbicara tadi rupanya dalam tanda petik lah. Jiko zong. Nggak ada orang Ada orang lah. Apa pilihan? Ketika kita berbicara politik, semua yang orang kita ada. Ternyata di dalam eliminasi itu tidak ada nyangkut satupun. Jadi namanya nyangkut. Tentu kita kembali kepada sama dua soalannya.
Nah ternyata di lain sana, di luar sana ada yang memang punya integritas, yang bagus, agamanya baik dan merasa kita bisa diwakili, bisa terayomi. Jangan dipaksakan, jadi pasuan. Asal orang awak jadi pasuan itu. Ya, tidak boleh terlalu benar ya. Jangan terlalu benar. Terlalu berlebihan Tuhan berang lo. Berang lo gawak lah jaleh dia nak pandai. Mangko kecil di dalam. Mungkin mereka. Mana milih yang ada orang awak nan jadi sangat lahan kan tak mungkin. Mungkin dah. Itulah sih. Hilang sorong. Akhirnya tak hilang sorong. Iya. Nah, jadi jangan sampai itu kecewa tadi. Jangan sampai akibat sebuah frustasi pemilih itu akhirnya dia apatis dengan politik. Ya, betul. Dia tak mau tahu lagi. Hah? Dah ada orang awak kalau seorang lah dan matilah sih kan. Hilang sorong. Hilang sorong. Kau nak ujung-ujungnya kok mau deko keputusan yang biar gua ikut maha awak dulu nak pilih dah. Nak pilih dah. Kadang-kadang yang lebih ekstrim lo nak. Ini inyo saja doh, jajak orang. Wah, anda milih lo lagi je. Kamu berubah di orang mereka ya kan? Aku orang tuh. Nak kayo je nak duduk inyo aja. Ang lagi ke TPSU je kan. Nah, jadi satu lagi bahwasannya Indonesia ini sekarang adalah negara demokrasi. Ya. Indonesia itu lahir karena politik. Ya. Jadi Indonesia itu bukan takabim salabim. Bim salabim ado, ada regulasi yang membuat Indonesia itu jadi ado. Ado keputusan-keputusan politik yang membuat Indonesia itu jadi oleh para politikus dan tokoh-tokoh di masa itu. Akhirnya lahir negara ini. Ya. Jadi indah bisa masyarakat Indonesia lah. Makasih banyak. Mantap. Sekali-sekali live di lapangan live. Pas tanding pas itu pas tanding itu live ke lapangan. Jadi kan nasi nonton itu. Bang, Uni mau kasih banyak. Ya. Ya, selamat ya. Gak apa-apa, nanti kasih info aja, nanti kita lihat tuh. Oh, boleh. Ya, boleh nak. Pemirsa Sorominang TV, laki teknisi menyiapkan video iklan dari tadi. Ya, kami foto-foto sontal ya. Tapi bukan terputus. Ya, boleh terputus ya. Foto-foto. Oke. Di mana foto sekolah? Di kemana? Di Masiko aja tuh lah. Ayo, oke. Kalian berdua suka berdua. Sebentar pemirsa, dua anak kemenakan kita yang berprestasi izin pulang sambil menunggu teknisi IT support itu untuk menyiapkan sampel sambil live iklan. Kalau iklan running tag kayaknya lah mulai berjalan dengan bagus ya. Ya Pak Ronald ya. Kalau running tag. Nah video lagi disiap-siapkan. Masuk di belakang. Siapa yang mau Driva masuk lah. Sultan masuk lah. Aku sini dia minta tolong udah Donald tuh memotoan. Masuk di foto. Ayo Pak, masuk. Memang udah Donald tuh kan foto kok? Iya, itu kamera. Memang ada di foto. Ya. Nah. Tua. Oh, ini mah. Di sana ada bapak tuh. Oh, itu warna siap. Ada kecoa. Yang krek, yang kecoa. Masuk saya perekaman. Dua. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Bonus ya? Bonus ya? Bonus ya? Oh, itu mati, mah. Video, aku agak kurang pencahayaan. Oke. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oh, terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan sukses terus. Siap. Amin. Ananda jangan sampai patah arang ya. Insyaallah. Mak, Bu En sertifikat penghargaan dari CBP. Ya, untuk lihat. Orang. Ya, siap. Terima kasih, Pak.
Mantap. Pak, makasih Iya. banyak, Pak. Tidak, makasih. Kalau memang live Pak, makasih, Pak, ya. Ya, pasal tandiang untuk lihat begini. Kedua sama Lunyo. Ya, coach. Ya. Salam. Bikin tuh yang kampung sepede. Ya, Bu. Ya, hati-hati. Ya. Ya, jangan. Ya, Sultan. Iya, Pak. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Abo baca-baca lah dulu nak. Ya. Baca-baca lah. Baca komen lo. Ada dari NTT gua. Ya. Ah. Sabril Bahar ngecek lama-lama SMTV je. Ustaz Uja lagi menonton. Uja deh lakangin aja Uja nak tekan lagi deh Uja SMTV gini lah deh ya. Sibuk ujang ini. Sibuk Uja mah. Pak Ahmad Sosiawan, oi mak menonton malam. Di mana duduk gini kau? Yayat Abu Satria, mantap kau mah Mak Sabril, terima kasih banyak. Budes, kamarilah SMTV, SMKP lah lu tutup lah. Ya. Desmanis komentar, mantap SMTV, makin kreatif. Besok awak iklan dalam duluan lah aja. Siaran jeda berlangsung. Oke, mulai muncul ya. Pak Kusno dari Jogja. Oh. Nyimak Pak Safril. Ade, salam juga ke Pak Fred. Masuk enggak kenal Pak Kusno jo Pak Lalu Fred, po ya. Lalu po nah. Salam semua keluarga Pak Kusno. Insya Allah sekitar Juli Agustus mungkin awak main ke Jawa. Iya nggak ya? Nah. Oke, mulai muncul. Dulu tuh balik dari Ardis Kumbang, salam dari NTT, Pulau Flores. Oh, luar biasa. Tadi dari Jogja, Ah. terus dari Flores. Tadi yang live kita dari Surabaya, Bang. Bang Haris Lambe, Bang. Maju terus MTV. Terima kasih, Bang. Kita lagi setting-setting iklan kok, Bang. Makanya kita lagi otak-otak malam aja. Karena kalau pagi kru kerja, habis maghrib jam 8 program. Sekarang malam kosong sebelum sebelum tidur kita coba running Bang, seperti planning kita. Nah muncul video, betul video iklan. Oke, ya. Ikut kata teralis Pak Pemret sana yang keluar. Oh iya. Kan tes cash. Ya. Tester. Bang, selamat malam ya Bang. Oke lanjut, Flastir, Jempol, terima kasih banyak. Tony Cars, hadir lah ke SMTV One. Ayo. Tony sini enggak pernah hadir kemarinnya. Lah jauh gini. Lah jauh Tony, kok Bang Fred kecek si Tony. Iya. Flastir, Alun Lewan Jaya. Ardis Kumbang, semakin maju Suara Minang TV, terima kasih. Salam dari NTT, Pulau Flores, Suara Minang TV. Salam hormat, salam satu ranah dari Kota Batam. Jadi Suara Minang TV ku bukan hanya Nusantara, Dunia. manca dunia. Manca dunia. Iya. Betul. Manca dunia. Kita punya penggemar diaspora Minang yang ada di Kanada, Itulah yang Malaysia, Vietnam, Australia. Hanoi, Pak siapa? Sauti. Iya dari Vietnam, Hanoi. ya. Mas Sauti lah lama nak ada komen nang Ini terus mau ambil lawi ini. Mudah-mudahan sehat. Mungkin ada sinyal kan. Ada sinyal kan. WA kini 2 bulan lagi baru masuk. Ya. Coba teknisi. Video iklan gadang kita ketek. Bisa nggak di apa? Video iklan gadang kita ketek. Hah? Nggak ada, coba tes aja dulu. Kayak kalau di handphone dimungkinkan kan efisien gitu tuh. Iya. Di lapangan bisa kita pakai iklan jika memang ada iklan liputan kayak kan? Atau seperti yang hitam kok bisa diisi tulisan. Ya. Hitam gua kenapa hitam dia? Karenanya potret. Oh gitu. Kalau model orang kita dia benturan dengan background belakang. Jadi kita model ini kan temanya menolak juga, terus yang videonya enggak terganggu. Ya. Jadi nyamping dia. Ya. Jadi nggak nimpa ya? Biasalah Mak. Ya, kotinya lah ya. Ya, Lulusan teknisi. Tapi bagus juga.
dari Foto gambar gitu. dari Jupri Rang Piliang, sukses selalu Soro Minang TV. Terima Amin. kasih Dun Sanak Piliang. Ya. Kok nampaknya pemirsa kita dan narun lalu nih kok. Nggak kok nangka poso besok kok. Karena puasa. Iya, nyo ka sahur kok. Jadi besok pagi kita tuh nggak minum data luas kok Oh, Luna. nah, lu lah besok poso. Puasa sehari besok. Ya. Kami 2 hari puasa. Ya. Si Pretnya besok poso rapah aja. Siapa suara? Wah, tidak bisa. Oh. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan running kita malam kok menghasilkan sesuatu yang maksimal. Amin. Insya Allah bisa membantu Dun Sanak kita yang punya usaha. Ya. Bisa memperkenalkan usaha. memperkenalkan usahanya, Memperluas pemasaran. ya di lewat Soro Minang TV. Tapi yang paling kok kita harus takan dulu. Ya. Pak PJ paling utama pasang iklan. Ya. Akademi Melayu Darmawan. Ya, hebat Karena ya. banyak konsumennya Ya, kok. betul. Nah. Hebat. Oke. PJ kacek nih ya. PJ kaceh tadi pagi ya. Mungkin sinyal tak do kan nak Ya. yang Salah tadi do, kan. Oke, Pak Pemret. Yes, siap. Nah, jadi artinya adalah kalau kita diskusi-diskusi ringan-ringan tentang masalah politik orang Minang lah tadi ya. Yang pertama, jika seandainya memang indah ado, tidak bisa di head to head kan lah dengan Dun Sanak dari yang lain. Berarti tetap kita menggunakan hak pilih, jangan sampai apatis. Ya. Nggak ada orang awak ada nggak pilih. Ya. So orang lain soro dan cak dia nggak pilih lah. Kadang-kadang apa mereka orang awak ndak ada puno ya dah sih. Ya. Dia betul Kayak kan. gitu ya kan. Nah, jadi tetap gunakan hak pilih. Tentukan dengan nurani. Siapa kira-kira dari sekian banyak caleg dengan berbagai latar belakang yang punya kapasitas dan rasanya bisa membawa aspirasi gitu. Walaupun indah sama Minang. Kan begitu logika, Betul. ya kan? Itu logika yang harus diapon. Tapi tetap pertama sekali dicoba disaring, dianalisis seluruh caleg yang ada. Nah, jadi- pertanyaan berikutnya sebelum Pak Pemret mereka komentar. Ya. Hampir semua suku punya paguyuban. Ya. Ya, kita ndak usah singgung lah belek orang. Ya. Kita jelah kubak belek kita aja lah. Tua. Enak. Kalau ada Dun Sanak kita nggak berang kan Dun Sanak kita aja. Iya. Kok mamak kita menegur kita, kok dek mengecek gini kok mamak kita aja. Mamak berang konakan lah. Kira-kira seperti apa idealnya peran paguyuban dalam hal itu, mungkin apakah kita sebut dengan IKSB lah, Bondo Kanduang lah, IKA Kabupaten Kota lah, termasuk Gema Minang lah, atau Paganagari lah, terhadap pencerahan-pencerahan atau edukasi-edukasi politik terhadap anggota yang notabene itu orang awak itu sendiri gitu. Agak barek pertanyaan lu mah agak? Iya. Ya agak barek. Ini kalau enggak malam gua tambah bare ya. Yo agak hati-hati lah gitu ngecek kadang-kadang. Agak ya. Cerita politik bebas saja. Sebenarnya enggak perlu harus dirasiokan. Ya betul. Dan ketika kita memberikan sebuah statement politik pandangan pribadi, orang nggak bisa melarang. Ya. Nggak ada larang orang. Betul, Itu politik pribadi kita. Betul. Memberikan sebuah Analisis. analisis. Ya. Sah-sah saja. Sah-sah aja. Aman. Lanjut. Ya, oke. Wah, Jadi lu terkait tadi. Sambil lu enggak bawa sambil itu kan? Ada marah. Ya. Gas terus. Aduh lah. Di hari lah malam kan. Ya. Jadi terkait yang tadi itu. Ya. Apa sih sebenarnya sikap dari paguyuban Ya. ketika melihat masyarakatnya yang dari katakanlah kampungnya maju di kontestasi politik itu? Satu hal ya yang perlu kita harus sadari, bahwasannya organisasi tidak dapat dijadikan politik praktis. Ya. Itu harus kita pahami dulu. Ya. Karena apa? Ketika kita memasukkan politik ke dalam sebuah organisasi, ini akan menjadi polemik. Karena di dalam organisasi itu banyak bendera, banyak partai, banyak juga orang-orang yang memang pengen dia maju dan kita tidak bisa larang. Apa akibatnya ketika politik dimasukkan ke dalam organisasi? Pertama, itu kepentingan kekuasaan akan terjadi. Ya. Yang namanya KSB, Ketua Sekretaris Bendara, mempunyai peranan penuh dalam sebuah organisasi. Meskipun di dalam sistem organisasi ada kolektif kolegial, Ya. yang Dengan namanya pengurus lain. dengan poros lain, tetapi kekuatan KSB itu tidak bisa dilawan oleh anggotanya.
ketua, sekretaris, bendara. Meskipun sekarang nih ya kita berbicara tentang sebuah sistem dalam sebuah organisasi. Meskipun kita sekarang nih kita paham bahwasanya anggota ketua itu bukan sebagai raja yang kita harus kita ikuti. Tetapi dalam sebuah etikanya seorang ketua itu ketika membuatkan sesuatu kepada anggotanya kita sungkan untuk membantah itu. Ya. Itu segan. Pertama yang dia orang tua kita, paman kita dari kampung kan. Kemudian nenek mama kita dan segala macam, ketika dia melakukan politik praktis di dalam paguyuban, ya, akhirnya sakit hati yang lain. Contoh kita bertiga lah dulu, awak ketua, sekretaris, bendara, awak nggak ke maju doh, tapi ada kemenakan ke maju. Ya. Awak kian, Tanang, dia ketua apa paguyuban? Ada paguyuban, ya. Bekom mama, bekom apa nak itu, bekom mama kecian korang kampung mama tu beko. Nah. Begitu awak sounding ke Pak Pret, awak tak tahu Pak Pret itu punya simpanan lo dah. Pret, kau kemenakannya ke maju mah. Tolonglah diarahan anggota awak terolahannya, bahwa supaya orang kampung awak kau memilih kemenakan yang kuah. Pak Pret pertama mau lebih bingung, lo rencananya lo kan mengicik ke ketua ya kan? Aduh lo dia ke maju kan? Atau bahkan dia ke maju? Atau bukan dia ke maju? Jadi Pak Pret, lah salah saya awak ngecek ketua. Soalnya awak kamu ngecek ke ketua, bang. Tapi lu untuk sampaian lah ya tuh, awak ke maju ketua. Nah, kan polemik jadinya. Polemik ya. Polemik. Bendera Pak Pret apa? Awak merah. Ketua, hijau. Awak biru. Ah, enggak bisa tuh Pret. Aden ketua risiko. Enggak bisa kacau-kacau orang paguyuban awak kau. Awak harus ikut Aden nang. Ah, kau itu amaralah atau gini lu. Ya. Atau gua masuk jalai. Ini akan terjadi. Jadi akhirnya pecah gitu. Itu baru namanya KSB. Alumni di level ketua IKO, ketua itu, ketua dan lain-lain sebagainya. Bidang-bidang. Itulah yang dihindari oleh orang. Kenapa tidak boleh dijadikan organisasi sebagai politik praktis? Permasalahan itu akan membuat perpecahan. Tetapi dilemanya pada saat ini, organisasi itu akan menggeliat ketika pilkada datang. Oh pasti. itu lah dari dulu. Dimanfaatkan pada jelek ya. Iya. Jadi itu masuk lah. Nah, kita kan organisasi tidak boleh mencoba politik. Iya. Kalau nak menggunakan den. Itu masalah awak sebenarnya yang banyak gini. Kok sehingganya apa? Sehingganya tahun ke tahun orang juga mulai apatis terhadap sebuah organisasi. Kenapa? Si A, Aden ketua terpilih tahun sekian. Tahun mungkin jelek. Aden ketua terpilih tahun sekian. Itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tetapi bagi masyarakat awam Mancalik, ternyata ketua-ketua aku kemaju ke Mancalik. Itu olahan itu. Apakah ini menjadikan organisasi sebuah partai politis? Politik praktis? Yes. Secara langsung pasti. Yes. Tujuan dia untuk menjadi ketua itu adalah supaya memuluskannya jadi caleg. Satu partai memandangnya lebih gimana gitu. Karena satu ini punya masa. Anggapan orang. Tapi belum tentu ini punya kapabilitas, kapasitas, integritas belum tentu. Dan awak lakukan sebuah riset tentang itu tadi. Itu ada sebuah siklus perputaran politik antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang. Antara pemilih dengan yang dipilih itu, inilah sama-sama kini melakukan strategi-strategi yang memang yang menurut mereka tidak lagi efisien digunakan sekarang, yang gaya-gaya dahulu itu. Apa riset waktu? Kita belum pernah melihat betul-betul pure seorang ketua organisasi itu dimenangkan oleh anggotanya. Belum ada. Belum ada. Kini umpama awak ketua organisasi A, lu dah anggota itu milih awak seluruhnya dah. Dan apa tolak ukurnya ketika jadi ketua itu jadi bisa menang jadi caleg? Bahkan banyak orang yang tidak pengurus organisasi tapi duduk. Jadi tidak bisa dijadikan referensi bahwasannya menguasai sebuah organisasi jaminan dia banyak suara. Jadi jangan salah-salah dan jangan juga dimanfaatkan masyarakat kita ini seolah-olah kita ini sosial, ternyata ada udang di balik batu.
Nih kadang-kadang nih ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tersinggung tuh apa aja lah, terus dikecian. Ya. Karena awak pun mencelik salah muka lah terjadi mudah itu. Ya. Ketika pilkada datang Atau pileg. pokoknya kontestasi lah, kontestasi politik lah. Ketika itu datang setahun atau 2 tahun sebelumnya, organisasi yang vakum bertahun-tahun bisa hidup balik. Iya. Bantu maik diambil telinga kan, tua hidup jago balik kan. Hidup balik. Menggeliat, lakukan event, buat Iko, lobby. Bahkan ada organisasi baru yang tidak ada akte. Tidak dokter. Paguyuban Iko, kumpulan Iko. Padahal ini hanya meresmikan secara rapi aja, tapi identitas apa? Secara legalitas hukum tidak ada. Nah, oke, nanti kita bicara itu. Jadi begitu mulai pemilu, orang pun politisi-politisi mulai melirik. Atau memang ketua-ketua atau memang penggerak-penggerak organisasi mulai melihat sebuah peluang-peluang. Oh iya. Apa peluangnya? Yang pertama, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat event. Bisa dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan sosial. Bisa dimanfaatkan dan lain-lain sebagainya. Yang sekarang orang-orang politik juga memanfaatkan itu. Ya, cuma balik lah mah. Cuma lihat, Kata buat. yang jadi korban siapa? Masyarakat. Kasihan kita masyarakat yang kita giring-giring untuk ke sebuah arena politik praktis yang sebenarnya masyarakat itu ingin berorganisasi secara tulus, ternyata dimanfaatkan. Kita boleh buktikan. Makanya lakukan riset itu karena Allah buktikan. Begitu pemilu habis, pemilihan selesai, organisasi pun kembali mati. Tidur. Mati suri. Tunggu lo besok ke pemilu sama dia. Sehingganya masyarakat sekarang apatis terhadap sebuah organisasi itu. Tidak ada kegiatan organisasi yang kontinu, baik ada pemilu ataupun tidak ada pemilu. Kalau dia kontinu, artinya dia tidak menjadikan politik praktis organisasi itu. Betul. Tetapi kenyataannya Banyak sebagian besar. nah, ini yang sangat disayangkan. Ya. Akhirnya masyarakat malih hanya bersosial kolai. Nah, oke. Artinya kesimpulan tadi, ideal sebuah organisasi masyarakat, paguyubankah, ormaskah, segala macam, sebaiknya para petinggi-petingginya jangan membawa politik praktis ke dalam organisasi. Itu, ya kan? Ya. Itu idealnya seperti itu. Nah, tapi apakah tidak ada sebuah kegiatan politik yang lebih selain daripada yang kita maksudkan dengan membawa politik praktis tadi itu? Jalan lain. Masih ada, Pak. Jalan lain maksudnya. Pak Waraso masih ada, bukan jalan. Apa peran apa yang dilakukan oleh para ketua-ketua paguyuban, pengurus-pengurus organisasi, pengurus-pengurus ormas, tidak mengarahkan kepada satu partai, satu caleg, itu sudah menjadi harapan kita. Supaya karena memang di berbagai macam paguyuban, ormas segala macam, kepala orang banyak, bendera orang tuh banyak pula. Punya kepentingan yang berbeda-beda. Supaya jam pecah, maka sebaik itu tidak dilakukan. Oke? Tapi ada yang bisa dilakukan. Apa? Memberikan edukasi politik kepada masyarakat tadi lewat paguyuban itu penting. Apa-apa ibu-ibu anggota AMBO, ya, gunakan hak politik sesuai dengan nurani kita. Kok yo boleh ambo memohon, kok emang ada orang awak menurut ibu-ibu jawab apa-apa, pilihlah. Kurang ya tuh. Kurangnya, silakan pilih. Tapi kok seandainya indah, silakan gunakan kepada yang lain. Mungkin himbauan seperti itu is okay. Good. It's okay. Artinya melakukan pencerdasan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya suka atau tidak suka pada kita pada saat sudah mempunyai hak pilih, wajib hukumnya kita harus menggunakan hak pilih itu sesuai dengan dengan nurani, dengan nurani kita itu sendiri. Jadi kegiatan paguyuban sebatas itu idealnya ndaknya. Kami itu enggak ya? Nah, jadi Maos, kok enggak? ya, tunggu lu Pak Teknisi.
Kan udah selesai. Iklan tadi itu indah ada apa tulisan apa tadi videonya kan diam tuh di awak mengecek. Di awalnya do tadi itu ya. Kalau bisa ditambahkan keterangan nanti hubungi ini pesan ya kan ada bahasa seperti atau itu. menerangkan video itu. Ya, ya. Jadi video itu bisa dijelaskan dengan tulisan. Ya. Misalkan lagi membuat apa, iklan-iklan orang itulah. Kalau tadi kan hanya membuat video aja dan orang nggak tahu itu iklan apa gitu kan. Ya. Di awal video atau ada di awalnya? Tergantung yang pesan. Disuruh di video yang agak detail penjelasan. Kayak tadi kan ada video yang teralis itu kan memang ada langsung bengkel teralis atau segala macam. Di depannya ada tadi ya. Atau ketika video itu jalan tuh ada. Ya. Maksudnya kan dek kerana suara kita ada. Berarti kan iklan tadi itu tidak bersuara. Ya. Tidak bersuara berarti ya tentu harus ada keterangan teks. Deskripsi terhadap iklan itu ya. Oke. Ya, itu tergantung video iklan yang akan dibuat. Lama-lama deh ya. Lama-lama nih. Ya. Waraso aja gue lu ya. Ya kalau dituntaskan gini kok. Ada kan salah saya ngecek jadi break. Nah, biado lah wakatuna lain. Iya. Pak Gecen masih banyak menggantung kok. Masih banyak. Masih banyak harus digantung. Iya, betul. Kalau nggak digantung, salah saya episode tuh tidak dulu bahannya itu. Iya. Harus ada episode 1, 2, 3, 4. Mana kalau ada Pak Pret lah. Iya. Kenapa disuruh tegak di belakang kamu? Iya. Lah, Rod. Oke, Rod. Udah ya. Testing kita oke ya. Insyaallah ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, diskusi otak-otak tengah malam sambil ngetes iklan-iklan manual yang akan diberikan akan diproduksi oleh SMTV kepada calon-calon customer nanti yang akan bisa memanfaatkan iklan untuk mengiklankan apakah usahanya, bahkan mungkin caleg bisa aja diiklankan. Bisa ya. Jadi awak gitu Cik. Ya. SMTV memungkinkan sekarang ini melalui inovasi ini, Ya. ketika kita jadikan narasumber, video presentasinya bisa kita tayangkan. Apa kegiatannya? Nanti dia berbicara, videonya tetap tampil pada saat orang melihat kegiatannya. Jadi seolah-olah orang jadi nampak nyata kegiatan dia itu. Indah cerita aja dong. Jadi iya. saya melakukan kegiatan ini. Nanti kita tampilkan videonya. Betul. Tuh kepada para calon legislatif, kalaupun bisa mau memanfaatkan, ini cukup bagus. Ya, datang ke SMKP. Datang ke SMKP ya. Insya Allah bisa kita berikan pelayanan yang lebih inovatif dalam rangka bagaimana sosialisasi apapun ke tengah masyarakat, khususnya pemirsa Suara Minang TV dalam konteks iklan-iklan video yang seperti ini. Insya Allah nanti bisa kita lakukan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Aduh, Cik. Ada yang komen? Aduh, Cik. Aja. Salam untuk Om Fred. Ya betul, hampir tadi kami tak mengenalnya. Kami pikir narasumber dari Jakarta. Kata Pak Gusno. Iya. Salam juga untuk narasumber yang luar biasa. Suara Minang TV bukan TV lokal, tapi TV nasional bahkan internasional. Terima kasih Pak Gusno. Jogja. Pokoknya iya. Nggak asal baca doang. Nggak, itu dek Wak Cindy ya tadi itu. Pak Gusno itu sebenarnya tak ngerti bahasa Minang. Tapi dek lamo bakawan Jawa di Tiban Palem ngerti yus nih. Tambah nonton Suara Minang TV. Pak Gusno, selamat malam. Salam ke keluarga. Oke, pemirsa. Pemirsa Suara Minang TV, demikian bincang Mauta tengah malam kami dalam rangka tes inovasi iklan produk, profil dan apapun yang dilakukan oleh calon customer di SMTV nantinya. Terima kasih banyak. Selamat malam kepada pemirsa. Selamat beristirahat. Semoga segala bentuk aktivitas kita di hari Senin besok Allah berikan sebuah keberkahan dan dimudahkan segala urusan kita untuk kedepannya hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Ambo Safril Yubahar, Ambo Fred Azonsa dan pimpinan redaksi kami pamit. Rizaldi. Kami pamit undur diri pada malam hari ko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.